Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Lagi kali ini saya ingin bahas tentang break atau rem yang dimana mungkin ke apa ya, kejadian sehari-hari itu pasti kalian nemuin gitu kan. Apalagi kalau misalnya orang yang suka berpergian menggunakan sepeda motor atau mobil. Nah, di sini eh, rem itu memiliki fungsi fungsi utama. Yang pertama itu menghentikan putaran poros, yang kedua mengatur putaran poros, dan yang ketiga itu mencegah supaya tidak ada putaran yang tidak diinginkan. Nah, kemudian klasifikasi remnya itu sendiri, yang pertama ada rem block atau block brake, yang dimana ada dua jenis. Yang pertama lem block tunggal dan juga ganda. Nah, kemudian yang kedua itu ada drum brake atau juga yang disebut dengan tromol rem tromol. Jenis rem ini merupakan jenis internal expanding brake yang dimana sering digunakan dalam bidang otomotif seperti halnya sepeda motor dan mobil. Nah, kalau misalkan cara kerja sebelumnya di dalam drum brake itu ada jenis yang hidrolik, yang memakai hidrolik atau hidrolik drum brake. Nah, kalau misalnya di dalam di bagian hidrolik drum brake-nya itu, yang pertama ada dashboard dan juga dashboard ya, dan juga ada piston cup, expander, dan juga ada spring dan cylinder cup. Nah, kalau misalnya cara kerjanya pasti udah nggak aneh, nggak asing, pasti bisa kalian ngebayangin kalau misalnya cara kerja rem di dalam sepeda motor dan mobil. Gimana? Kan kita cara kerjanya kita menggunakan cam yang dibantu dengan tali penggerak rem, yang dimana yang berhubung dengan lining brake dan drumnya. Kalau misalkan kita menekan atau menarik si tuas rem, kan udah kebayang kan tuas rem, jadi si proses pengereman terjadi kan ya. Kalau misalnya kita semakin menekan atau semakin memberikan tekanan yang besar, maka proses rem akan jadi si drum sama si liningnya tuh bergesekan, jadi akan berhenti gitu si drumnya tuh. Nah, kalau misalkan ingin melepaskan proses rem itu sendiri atau menghentikan proses rem, kita tinggal mengembalikan cam bukan ke bentuk sih, tapi ke asal semulanya. Dan juga kalau misalkan tinggal kita atau dengan melepas tuas remnya gitu kan. Nah, kalau misalkan fungsi camnya diganti dengan sistem hidrolik, maka diganti, maka dari lining ke drumnya itu diganti dengan aliran fluida hidrolik gitu. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada rem cakram atau juga disc brake. Nah, disc brake itu sendiri ada bagiannya. Yang pertama itu ada kayak rotor disc, kedua ada disc pad dan kaliper. Nah, di bagian fungsi utamanya itu bagian utamanya itu ada rotor disc sama disc pad. Kalau misalnya disc pad itu biasanya menggunakan bahan semi metalik, yang dimana itu ada anti squeal seam yang mencegah supaya enggak terjadi decitan dalam proses pengereman. Nah, kalau di rotor disc itu ada 3 macam rotor disc. Yang pertama itu ada solid disc type, yang kedua ada ventilate disc type, yang ketiga itu ada solid disc type with drum, jadi menggunakan drum. Nah, kemudian untuk
di disc brake ini juga ada 2 jenis dalam jenisnya ya. Yang jenis yaitu yang satu itu fixed type fixed type yang dimana menggunakan double piston, dan yang kedua itu floating caliper type yang menggunakan satu piston saja gitu. Adapun keuntungan sama kerugiannya di proses pengereman ini, keuntungannya pertama radiasi panasnya itu sangat baik. Yang kedua, bila terkena air akan mudah kering. Dan yang ketiga, itu konstruksinya sangat sederhana. Dan yang keempat, mudah dalam perawatannya gitu. Nah, adapun kerugiannya ada 2. Yang pertama itu ada memiliki self energinya itu kecil, dan yang kedua itu membutuhkan tekanan hidrolik yang sangat besar. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga puasanya lancar hari ini. Minal aizin wal faizin. Assalamualaikum.